Untuk itu apa kebijakan yang harus kita lakukan? Kebijakan yang harus kita lakukan adalah mindset pembangunan dirubah. Ekonomi bukan segalanya. Itu penting. Tetapi ekonomi tidak boleh membunuh ruang-ruang publik di mana orang mendapat ruang bercengkrama. Desain rumah harus dikembalikan pada desain yang membuat jendela, membuat ruang untuk ibu dan bapaknya berkumpul. Halaman rumah harus tersedia di setiap kampung, jangan dihabiskan untuk bangunan. Karena anak-anak ingin bermain di halaman. Lapangan bola di setiap desa harus ada. Karena apa? Karena mereka terus berinteraksi olahraga. Sungai-sungai harus dijernihkan. Karena anak-anak orang miskin tidak bisa berenang di kolam renang yang berbayar. Mereka harus berenang di sungai-sungai yang jernih. Gunung-gunung harus dihijaukan. Karena anak kita perlu hiking dan traveling dalam setiap waktu. Anak-anak kita perlu berinteraksi dengan semesta. Lampu-lampu kadang sebulan sekali harus dimatikan. Agar anak kita bisa menatap langit, melihat bulan dan bintang. Bahwa dia adalah bagian dari cakrawala yang indah. Negeri ini sudah sesak dengan uang di kepalanya. Yang akhirnya apa? Pendidikan hanya menjadi ucapan dan tingkatan S1, S2, dan S3. Tapi pendidikan lupa ada nilai esensial yang harus dihidupkan dalam relung hati manusia. Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam falsafah Sunda disebut Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah falsafah pendidikan asasi. Itu berarti artinya eksplorasi jadinya. Kan potensi yang tadi Daniel bilang jadi jalan kan, gimana nih caranya supaya kita bisa sejahtera ekonomi kita, ya, tapi kita bisa menjaga, merawat, dan mewariskan dalam keadaan itu. Nah itu challenge kita, gimana tuh melakukan itu? Kalau mereka masih pegang ajaran leluhur dan adat istiadat serta tradisinya, Prof. Semua yang Prof bilang itu udah dibikinin petunjuknya dan simbolisasinya gitu. Dalam berbagai bentuk, salah satunya figuratif simbol. Jadi yang Prof bilang itu tadi antara pelestarian dan kemakmuran itu mah nggak bisa dipisahin. Makanya figuratif simbolnya pelestari itu Wisnu, kemakmuran itu Laksmi. Nah, challenge di situ kan, challenge-nya. Karena kalau pasal 33 saya terganggu ya, dikuasai oleh negara. Jadi negara itu sebagai penguasa. Negara sebagai penguasa dan negara itu kan ada orang-orangnya. Langsung dia bilang, saya yang punya kuasa, saya yang bisa mengeluarkan hidup, saya bisa mengeluarkan. Padahal kalau itu di negara, kalau jadi kita harus rubah ya, bukan dikuasai oleh negara, tapi negara punya kewajiban menjaga keseimbangan. Nah sekarang dengan kerusakan banjir itu kan sekarang berusaha untuk menjaga keseimbangan seolah-olah gitu kan. Jadi saatnya harusnya pasal 33 itu dirubah. Gitu. Negara bergeser sebagai penguasa menjadi negara sebagai penjaga keseimbangan. Nah, jadi kenapa model ini penting gitu? Karena kan hukum negara itu seperti saya bilang, Tovan bilang itu yang tertulis itu berbicara administrasi kan, Tovan, betul nggak? Yang posisinya Iya benar. Birokrasi itu benar. Nah, sedangkan hukum kosmos berbicaranya kan kepada kesadaran, betul? Kalau kita bikin hukum alam kan bicaranya kesadaran, sedangkan hukum negara bicaranya administrasi. Jomplang nggak tuh? Karena tadi dari spellnya aja udah salah, Prof. Dari tadi apa namanya yang Prof bilang itu kan spelling semua tuh. Tadi apa yang pertama tuh penguasa, terus pelestari atau konservator. Nah, kalau pakai istilah penguasa ya spellnya itu, makanya bawah sadarnya terpengaruh oleh spell itu. Itu kan sama aja makra. Kekuatan kata-kata itu nggak bisa disepelein. Ya itu di penjajahan melalui bahasa dulu kan pertama itu. Iya. Artinya ketika membuat satu bahasa
dari undang-undang yang pasal 33 itu. Bumi, tanah, air gitu ya, kekayaan itu dikuasai oleh negara. Setelah dikuasai, itu udah otomatis nanti ada eksploitasi. Ya. Saya baru nyadar kekuatan kata-kata itu, bahkan sampai per suku kata. Itu setelah saya ngobrol sama Billy Jimber. Karena saya penasaran sama ilmu lia gitu. Ilmu lia itu kan linggih aksara. Nah, ternyata setiap suku kata yang disusun itu bisa mempengaruhi resonansi manusia gitu. Dari pikirannya, mentalnya, bahkan fisiknya. Bahkan orang yang udah belajar itu sampai level tertentu, dia bisa shifting. Bukan cuma berubah mindsetnya, bukan cuma berubah apa namanya kejiwaannya, tapi juga bisa bahkan bisa merubah fisiknya, Prof. Ya, kata adalah mantra. Tapi kalau tidak dikuasai ya, apakah negara atau rakyat bisa kaya dan sejahtera? Karena gini ya, kita dengan kata-kata dikuasai oleh negara, kita nggak sejahtera tuh. Nah, sekarang kalau kita mau selaras sama kemarin, berarti kan bukan dikuasai ya, tapi harus dijaga. Nah, kalau tidak dikuasai dalam tanda kutip ya, pertanyaannya apakah rakyat teman negara bisa kaya dan sejahtera atau enggak? Kalau tidak Itu domino efek, Prof. Oke, oke. Jawabannya apa ya atau enggak? kalau tidak dikuasai gimana, Prof? Kan kalau dikuasai itu kan kita bicara tadi kan yang alam bawah sadar kalau dikuasai. Tapi kalau tidak dikuasai negara, jadi bumi, air dan kain tidak dikuasai oleh negara, ya, tapi dijaga oleh negara. Ya, Nah, pertanyaannya kalau tidak dikuasai oleh negara, kalau dikuasai kan berarti ada yang mengatur kan ini dapat iup, ini dapat facility, ngerti nggak? Iya, Tapi kalau sekarang pasal 33 kita rubah dan itu tidak dikuasai oleh negara, apakah rakyat bisa sejahtera, bisa kaya, ya, benar-benar bisa, kaya dan sejahtera bisa, enggak? bisa. bisa. Seiring dengan kecerdasan masyarakat yang dikembangkan, itu memungkinkan untuk rakyat bisa mengenyam kesejahteraan itu. Jadi jawabannya iya ya, bisa ya. Bisa. Dikuasai oleh negara pun bisa, Prof. Tapi sudut pandang tentang negara itu apa dulu? Kalau sekarang kan yang dianggap sebagai negara adalah pemerintah. Ya, oleh karena itu kata-kata dikuasai di pasal 33 menurut saya salah gitu loh. Iya, Negara ya kita makanya semua ini negara. Karena kalau dibilang bukan dikuasai oleh negara, pejabat nggak bisa apa-apa, bro. Betul iya. nggak? Jadi Sama aja, Prof. wewenangnya tidak mutlak. Ya, Misalnya dirubah tidak dikuasai oleh negara, katakan dilestarikan oleh negara, misalnya kata-kata itu hmm. dirubah. Tapi sudut pandang orang banyak tentang negara itu adalah pengelolanya, ya tetap aja sama aja, Bro. Nanti, Makanya kalimatnya eh, harus lengkap. Bukan untuk apa, bukan dikuasai oleh negara, tapi untuk dijaga, dirawat, diwariskan secara utuh tuh untuk generasi yang akan datang. Kalau udah dikunci gitu, mau gimana dia? sambil Jadi dibetulin teknik perspektifnya tentang pengelolaan, negara. Iya, oke, sambil itu kan. Jadi bukan untuk dikuasai oleh lo, iya, apa kita untuk you jaga tuh, untuk you rawat, untuk you wariskan kepada anak cucu gue harus utuh. Nah, nanti si pemerintahnya ngomong ya kalau gitu gimana kita bisa kaya dong? Nah, kan jadi terjadi perdebatan. Makanya pertanyaan selanjutnya, kalau nggak dikuasai oleh negara, tapi untuk dijaga, dirawat, diwariskan untuk generasi yang akan datang, pertanyaan bisa kaya nggak? Jadi jawabannya iya kan? Nah, kalau iya, dikuasai oleh negara juga, katakanlah yang pasal 3 dikuasai oleh negara, dan negaranya benar, bisa kaya juga kan? Cuman kalau yang pasal 33 ini, itu sangat tergantung pada kesadaran pemimpinnya. Bisa kaya, bisa bikin. Tapi kalau kita robah, itu kaya dan stabil. Betul nggak? Mau iya. ganti pemerintah siapa aja, dia stabil. Jadi sistem pengelolaannya itu akan digodok kembali sesuai Hmm. dengan kesepakatan bersama melalui Nah, apa pilar-pilar masyarakat gitu loh. setuju tuh saya, Pak. Jadi untuk kita bahkan menurut saya ya, kita dengan kalau itu dirubah, kita bisa lebih stabil, bisa lebih berkelanjutan,
Tapi ada tapinya. Makna kaya itu sama sejahtera itu harus kita luruskan. Karena kesalahan asumsi umum, menguasai sumber daya itu sama dengan kaya. Betul nggak? Dengan pidato presiden. Kita nih kaya, Iya, hati-hati orang asing datang. Aduh, kayak menguasai siapa yang menguasai sumber daya kaya. Misalnya Belanda datang. Ya. Nah, jadi kita harus, atau saya perlu memaknai lagi kata kaya dan sejahtera itu gimana. Kenapa? Karena fakta sejarah sama ekonomi, you lihat dari mana-mana. Negara yang kaya sumber daya itu sering rakyatnya miskin. Afrika gimana nggak kayanya? Rakyatnya miskin. Ini di daerah-daerah semua yang apa, rakyatnya miskin. Tapi negara yang miskin sumber daya, kok bisa sangat sejahtera? Betul nggak? Coba you lihat negara-negara yang punya indeks happiness. Mereka kan nggak sekaya kita, tapi kok bisa sangat sejahtera. Jadi artinya kemakmuran itu bukan soal menguasai, tapi gimana kita mengelola relasi dengan benar. Sekarang kan ada gap antara pemerintah sama rakyat. Ada relasi yang nggak ada. Sama DPR aja lah. Ada gap, betul nggak? Jadi sebenarnya harus dipikirin ulang tuh ya pasal 33. Nah, kalau kita mau kembali ke hukum alam, kaya itu dari sisi hukum alam itu tidak sama dengan menumpuk. Kaya itu kan sistem kehidupan yang stabil, cukup, cukup loh, ya, stabil, cukup, dan sustainable gitu. Sebenarnya kan kaya itu bro, bukan menumpuk. Sumber kuasa yang dikuasai oleh negara itu menumpuk. Tapi kita harus mendefinisikan lagi kaya. Oh dia orang kaya. Kita perlu ngobrol sehari. Oh dia kaya loh, dia triliuner. Ukuran kita itu. Tapi hidup dia nggak stabil, nggak sustain. Keluarganya berantakan. Jadi kaya itu sebenarnya kalau kita pakai hukum kosmos itu sistem kehidupan yang stabil. Berkelimpahan itu cukup. Cukup itu berkelimpahan. Dan berkelanjutan. Saya lihat negara-negara kayak Swedia, Finlandia, apalagi tuh Norwegia, yang kayak gitu-gitu. Sumber dayanya nggak sebanyak kita. Ya, Norway apa itu? Norway cuma ikan, kalau nggak salah ya, cuma dari ikan kan. Mungkin ada minyak dia. Finlandia hutan, cuma itu aja, nggak sebesar kita juga. Tapi mereka ada hubungan relasional yang bagus sehingga sejahtera tuh rakyatnya. Dan kita bilang dari ukuran kita dia kaya, tapi kaya nggak menumpuk, dia stabil aja, kaya itu dia stabil, cukup bisa sustain pensiun di hari tua. Kayak gue kerja 35 tahun di pemerintahan, pensiun gue cuma 4.100.000. Kalau gue nggak banyak akal, nggak bisa. Jadi kayaknya banyak yang harus kita redefine mengenai dikuasai oleh negara, harusnya nggak dikuasai negara, dijaga oleh negara. Nah, tadi yang Pak tadi bilang bagus, dilola tuh, gimana cara ngelolanya, ya, supaya bisa stabil. Ya. Karena hukum kosmos itu kan dia tidak pernah, alam itu tidak pernah dalam kutip ya menguasai, nggak pernah. Alam itu menjaga keseimbangan, betul nggak Daniel? Alam kan nggak pernah menguasai, dia jaga keseimbangan. Apalagi kalau di Hindu ada Wisnu, apa yang menghancurkan, kan dia menjaga keseimbangan. Karena dari keseimbangan itu akan lahir kelimpahan. Misalnya ya, kalau hutannya sehat, makanya saya sukanya sama Deddy Mulyadi itu ya, dia kembali lagi ke, saya lihat pidato dia waktu di depan pramuka, guru-guru itu, saya bilang, wah ini bagus diingetin saja jadi sana. Kalau hutannya sehat, airnya stabil nggak? Saya ambil contoh aja, hutannya sehat, air pasti. stabil nggak? Ya, Stabil kan? Kalau Iya, airnya stabil, pangannya terjamin atau enggak? ya. Terjamin. Misalnya ya, kalau ya, jadi hutannya harus sehat, makanya
alasan-alasan, oh jangan kasih iup lagi, karena itu hanya memberi kaya konglomerat. Tapi kalau pendekatannya, kalau hutan sehat, airnya itu stabil. Kalau air stabil, pangannya pasti terjamin. Pengelolaan. Misalnya sungai udah kotor, polluted katanya. Kalau sungainya hidup, ekonomi lokal pasti tumbuh. Tanah kita dirusak, polusi. Padahal kalau tanahnya subur, biaya hidup pasti rendah. Jadi kan ini kekayaannya kan kekayaan, kalau kita lola seperti kan kekayaan struktural, bukan spekulatif. Yang sekarang kan spekulatif kekayaannya. Efektif, satu hari sekian acara. Kenapa saya ingin mengefektifkan ini? Kenapa? Karena keuangan saya efektifkan, waktu saya efektifkan, kinerja ini saya kasih tahu ke teman-teman DPR. Ini aja yang menarik di Pemda Jabar. Pada saat pegawainya full kerja, kinerjanya lemah. Pada saat pegawainya setengahnya yang kerja, setengahnya di rumah, kinerjanya malah lebih bagus. Kenapa itu dilakukan? Duitnya kan kita berkurang 2,458 triliun. Saya harus ngirit listrik, saya harus ngirit air, dan kemudian jalan nggak usah macet kalau pagi-pagi. Akhirnya pegawainya setengahnya sekarang WFH di rumah aja. Kemudian lebih produktif saya lihat, dan mereka pendapatannya lebih baik. Kenapa? Tiap hari nggak usah jajan di kantin, nggak usah ngongkos mobil. Tapi kan kinerjanya, ini alam sudah beda, bukan alam lagi berkumpul hari ini. Hari ini adalah alam berproduksi. Produksi hari ini nggak usah lagi panas-panasan, bisa jadi sambil tiduran. Memang dunianya sudah dunia digital. Ini birokrasi modern. Tetapi kalau untuk pendidikan dasar nggak boleh. Kenapa? Yang dibentuk adalah karakter manusia, bukan mesin. Kalau SPJ bisa dibuat di rumah, klik kirim. Tapi pembentukan karakter nih yang Sukma Ayah harus belajar baca, nggak bisa. Yang diurus adalah hati, bukan mesin. Yang diurus bukan angka-angka, tapi manusia. Jadi saya tidak setuju anak SD menggunakan HP, anak SMP menggunakan HP. Kenapa? Pembentukan karakter dasar. Mereka harus tahu cara minum, mereka tahu cara makan, mereka harus bisa berlari, mereka harus bisa berjalan, mereka harus bisa bernyanyi, mereka harus bisa baca sastra, mereka harus bisa main musik, mereka harus bisa berinteraksi sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya harus manusia. Pada akhirnya kita adalah manusia nyata, bukan manusia maya. Nah, kerangka ini harus dibangun sehingga apa? Gerakan pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanahnya. Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Kenapa tidak mengenal tanah? Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Pakai sendal, di sepatu, tidak pernah berlari di pematang sawah, tidak pernah berenang di sungai, tidak pernah dia berlari menuju gunung. Dia menghabiskan waktu dalam setiap hari hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget, dia mengenal padi di gadget. Dan setelah itu negara lain mengintip kita. Dia kemudian mengunci kita, otak kita, mengunci otak anak-anak kita. Standarnya sebegini, orang Indonesia umurnya segini. Kenapa? Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya, semuanya dari saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian, nanti ada penyakitnya ini, dan ketika penyakitnya ini ahlinya dari saya, alat kesehatannya dari saya, teknologinya dari saya, kamu akan jadi bangsa dungu selamanya.